Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Kok lemes ya? Sudah siang ya? Sudah lapar? Apa belum sarapan? Belum sarapan. Kenapa nggak sarapan? Bangunnya kesiangan? Iya Mbak Devia. Ada yang nggak masuk nggak ini? Oh ya, kemana dia? Tahun baruan. Tak absen dulu ya, Mbak Imel, Mbak Vira, Azmi, Ani, Aza, Divya, Rizal. Oke, hadir semuanya. Cuma yang Mbak Mida aja nggak masuk ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas Mbak Divya. Silakan dipimpin. Selesai. Terima kasih Mbak Divya. Anak-anak semua, mohon dengarkan instruksi Bu Guru ya. Kalau Bu Mida panggilnya teman, kalian jawabnya apa? Kalau Bu Mida panggil teman, jawabnya apa? Kalau Bu Mida panggilnya teman-teman, berarti apa-apa gitu ya. Kalau Bu Mida panggilnya rencang, kalian jawabnya dalem. Paham? Kalau rencang-rencang berarti jawabnya apa? 2 kali. Lagi, kalau rencang-rencang, rencang. Kalau Bu Mida panggilnya my friends, jawabnya oke gitu ya. Nyoba simulasi dulu ya. Teman-teman, rencang, my friends, teman-teman. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang Wali Songo ya. Masih ingat Wali Songo? Ada berapa? 9. Siapa saja? Iya, pintar. Beri aplaus untuk Mbak Anis. Masya Allah, masih ingat ya pelajaran minggu kemarin ya tentang Wali Songo. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelum tak pindah slide-nya, apakah ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu apa? Ada yang tahu? Ya, apa Mbak Mita? Pengganti Rasulullah. Iya, betul. Khulafaur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah. Oke. Aplaus untuk Mbak Mita juga. Teman, masih fokus ya. Kita lanjutkan. Nah, ini pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa yang artinya pengganti, sedangkan Rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi jika digabungkan Khulafaur Rasyidin artinya pengganti yang mendapat petunjuk. Nah, dalam istilah Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah sebagai kepala negara, pemimpin pemerintah, dan pemimpin umat Islam. Dari sini paham? Oke. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Apa saja? Yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, dan Ali. Nah, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki nama asli Abdul Ka'bah. Beliau ini lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Nah, setelah Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar inilah yang ditunjuk oleh para sahabat sebagai pengganti untuk memegang kendali umat Islam dan melanjutkan estafet kepemimpinan Nabi Muhammad. Nah, Abu Bakar ini adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama.
Nah, beliau ini memiliki sifat yang santun, adil, penyayang, dan bijaksana dalam memimpin Islam. Nah, menurut Syekh Nawawi Banten, Abu Bakar ini adalah pemimpin umat Islam selama 2,5 tahun. Nah, saat itu ia tidak hanya memiliki tugas untuk menyebarkan agama Islam saja, tetapi juga memiliki tugas untuk mengembalikan kaum muslimin yang sudah keluar dari ajaran Islam. Nah, setelah genap memimpin umat Islam selama 2,5 tahun, Abu Bakar ini wafat pada usia berapa? 63 tahun. Nah, ia wafat pada malam Selasa pada tanggal 23 Jumadil Akhir antara waktu maghrib dan isya. Nah, kemudian dimakamkan di Madinah, di dekat makamnya siapa? Madinah itu Rasulullah. Pinter. Dari sini ada yang ditanyakan dari penjelasan materi Abu Bakar. Rencang my friends. Oke. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memiliki umur lebih muda 13 tahun dari Rasulullah. Ia lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi. Nah, pada tahun 634 Masehi ia menggantikan Abu Bakar menjadi khalifah yang keberapa? Kedua. Nah, Umar bin Khattab ini salah satu sahabat yang dipilih langsung oleh Abu Bakar menjadi pengganti. Nah, Umar bin Khattab ini memiliki sifat yang tegas dan bijaksana dalam menyebarkan agama Islam. Nah, itu menjadi salah satu alasan dibalik Umar bin Khattab dijadikan pemimpin umat Islam. Nah, Umar bin Khattab ini merupakan khalifah keberapa tadi? Kedua. Ia memimpin umat Islam selama 10 tahun 5 hari. Nah, dalam catatan sejarahnya, ia mampu mengajarkan ajaran Islam dengan sangat luas meskipun dengan tempo yang sangat singkat selama menjadi pemimpin. Nah, Sayyidina Umar ini wafat pada usia 63 tahun. Ia wafat pada hari Rabu tanggal 27 bulan Zulhijjah. Nah, setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Maghifah saat sedang sholat subuh. Nah, kemudian dimakamkan di Madinah juga, di dekat makamnya siapa tadi? Rasulullah. Jadi umur Umar dan Abu Bakar sama atau enggak meninggalnya? Sama ya, 63 ya, sama-sama 63 ya. Ada ditanyakan dari sini? Enggak, my friends? Teman-teman. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini lahir 5 tahun setelah tahun gajah. Berarti 5 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Nah, Utsman bin Affan ini adalah seorang saudagar kaya yang dermawan. Karena itu ia mendapat gelar apa? Gelar Ghaniyun Syakir, yang artinya orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan ini merupakan pemimpin umat Islam yang ketiga dalam sejarah Khulafaur Rasyidin setelah kepemimpinan Umar. Nah, selama menjadi pemimpin umat Islam, ia telah berhasil menaklukkan berbagai kerajaan yang menentang terhadap ajaran yang ia dakwakan. Terbukti pada masa kepemimpinannya itu telah berhasil mengajarkan ajaran Islam sampai ke kota Mesir. Nah, tepat di masa keemasan pemimpin beliau, Utsman bin Affan ini pergi meninggalkan Islam pada usia 88 tahun. Pada usia berapa? 88 tahun.
Nah, ia wafat karena dibunuh oleh penduduk Mesir dan orang-orang Khawarij yang telah melaksanakan sholat asar. Nah, setelah tepat pada hari Rabu tanggal 18 Dzulhijjah, kemudian Utsman bin Affan ini dimakamkan di mana? Di makam Baqi di Madinah. Makam Baqi itu makamnya siapa? Ya, ibunya Rasulullah. Siapa ibunya Rasulullah? Siti Aminah. Dari sini ada yang ditanyakan? My friends, teman-teman, rencang. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini lahir di Mekah pada tanggal 12 Rajab pada tahun ke-30 setelah kelahiran Rasulullah. Nah, ia ini adalah sahabat pertama masuk Islam di kalangan anak-anak. Nah, sekaligus menjadi suami dari putri Rasulullah. Siapa suami siapa? Fatimah Az-Zahra. Nah, Ali bin Abi Thalib ini merupakan Khulafaur Rasyidin yang keempat. Nah, setelah wafatnya Utsman bin Affan, ia dipercaya untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah pada masa pimpinan Islam sebelumnya. Nah, pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ia berhasil menyebarkan ajaran Islam melalui jangkauan Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Nah, selama bertugas, ia tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, namun juga mensejahterakan rakyatnya, berlaku sangat adil, bijaksana sebagaimana pemimpin-pemimpin sebelumnya. Namun dalam masa kepemimpinan tersebut dikenal dengan istilah masa tersulit jika dibanding pada masa-masa sebelumnya. Karena pada masa Ali bin Abi Thalib ini terjadi perperangan antar saudara. Ia tetap memiliki sejarah yang luar biasa dalam mengatasi semua itu. Nah, tepat pada masa kepemimpinan yang sudah mencapai 5 tahun, ia meninggalkan umat Islam setelah dibunuh oleh Abdurrahman bin Mulzam di usia 65 tahun. Pembunuh tersebut terjadi pada Jumat 17 Ramadan tahun 40 Hijriah, kemudian dimakamkan di Kufah. Dari sini ada yang ditanyakan? Teman-teman rencang. Kalau nggak ada yang ditanya, kalau gitu Bumi Dayang tanya ya. Nanti kita nyanyi bersama-sama. Terus ada pulpen yang jalan. Nanti kalau tepat lagunya selesai, berarti dia yang dapat pertanyaan. Paham? Dari sini ya. Ayo nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Balonku ada 5 rupa-rupa. Meletus hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang. Mbak Isma, tadi ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ya, apa saja? Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Ya. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sama Ali bin Abi Thalib. Ya. Sekali lagi. Dari sini. Ganti lagu. Lagu apa ya, Rek? Naik gunung tinggi-tinggi.
Tadi Abu Bakar dan Umar bin Khattab umurnya meninggalkan wafatnya kan sama. Berapa? Pada umur berapa? Meninggalnya pada usia berapa? Guys. 63. Iya betul. Beri oplos untuk Mbak Imel dan Mbak Isma. Sudah ya, gak ada yang ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita simpulkan untuk pembelajaran ini. Yang pertama tadi adalah Khulafaur Rasyidin ada 4. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, sama Ali. Abu Bakar ini menjabat atau memimpin selama berapa tahun? 2 tahun. Kalau Umar bin Khattab menjabat selama 10 tahun. Kalau Utsman bin Affan menjabat selama 12 tahun. Kalau Ali bin Abi Thalib menjabat selama 6 tahun. Minggu depan Bumi datanya lagi, kalau lupa nanti dapat hukuman boy. Karena sudah paham semua, jadi kita akhiri untuk pembelajaran ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.